Hai semua, ketemu lagi di channel Masak Lena Puspitasari. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini aku bikin kue basah lagi nih bun. Cara buatnya gampang, rasanya enak, dan bahan yang digunakan juga mudah didapat. Satu resep hasilnya lumayan banyak, tampilan kuenya cantik, sehingga kue ini cocok juga buat sajian acara di rumah, isian snack box, hantaran, bahkan jualan. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan dulu tanda loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku update video terbaru. Yuk, yang penasaran gimana cara aku buatnya, simak videonya sampai selesai. Oke bun, untuk membuat kue ini yang pertama kita siapkan wadah, masukkan 225 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili, kalau nggak ada yang bubuk bisa pakai yang cair, masukkan 250 gram tepung beras dan 125 gram tepung tapioka. Jangan lupa tambahkan juga setengah sendok teh garam, kemudian semua bahan ini diaduk dulu sampai tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan 1 liter santan. Di sini aku peroleh dari 200 ml santan instan ditambah dengan air. Untuk santannya kita masukkan secara bertahap. Kalau teman-teman menggunakan santan murni, santannya dimasak sampai matang terlebih dahulu dan tunggu sampai dingin baru bisa digunakan. Ini tujuannya agar kue yang kita buat nggak mudah basi. Kita masukkan lagi sisa santannya dan diaduk kembali sampai tercampur. Setelah tercampur rata, adonan ini aku bagi menjadi 2 bagian sama rata bun. Untuk satu adonannya aku tambahkan dengan pemutih makanan. Kalau teman-teman gak tahu pemutih makanan seperti ini ya, kalian bisa dapatkan di supermarket atau di toko bahan kue. Untuk pemutih makanannya kita pakai setengah sendok teh aja dan wajib banget dilarutkan dengan air panas. Diaduk sampai tercampur rata, kalau sudah larut langsung aja kita masukkan ke dalam adonan dan diaduk sampai tercampur rata. Oke bun, untuk adonan putihnya ini sudah tercampur rata dan bisa kita sisihkan dulu. Untuk satu adonan lagi aku tambahkan dengan pasta pandan secukupnya dan diaduk sampai tercampur rata. Kalau teman-teman gak punya pasta pandan bisa diganti dengan pewarna hijau ya. Ini sudah tercampur, kita sisihkan dulu, lanjut kita siapkan cetakannya. Cetakannya seperti ini, dioles dengan minyak biar nanti kuenya nggak lengket. Dan untuk tambahannya di sini aku menggunakan 200 gram buah nangka yang sudah aku potong-potong panjang seperti ini bun. Untuk buah nangkanya langsung aja kita masukkan ke dalam cetakan seperti ini bun, dimasukkannya secara acak aja. Selanjutnya kita tuang adonan putih, ini sedikit demi sedikit dulu aja ya bun, jangan langsung banyak biar nanti nangkanya tidak naik ke atas. Jangan lupa sebelum dituang adonannya diaduk terlebih dahulu. Kemudian ini kita kukus dan kukusannya jangan lupa dipanaskan sebelum digunakan. Airnya sudah mendidih dan beruap banyak. Langsung aja kita masukkan cetakan yang sudah berisi dengan adonan. Ini kita kukus kurang lebih 5 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini sudah matang, sekarang kita tambahkan lagi adonannya. Jangan lupa diaduk terlebih dahulu sebelum dituang.
Ini kita kukus lagi selama 5 menit. Kalau kuenya sudah matang bisa kita angkat. Dan lakukan hal yang sama pada adonan hijau. Dan jangan lupa bun, sebelum kita tuang adonannya diaduk terlebih dahulu. Ini kita kukus lagi selama 5 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini kita kukus lagi selama 5 menit. Kalau sudah matang, kita tambahkan lagi dengan adonan hijau dan jangan lupa diaduk dulu sebelum kita tuang. Kita kukus lagi selama 5 menit dan kalau kuenya sudah matang bisa kita angkat dan tunggu sampai dingin baru kita keluarkan dari cetakan. Nah ini dia bun, kue yang sudah kita buat tadi, aromanya harum banget karena kita menggunakan buah nangka ya. Rasanya enak, manisnya pas, ada gurihnya juga, teksturnya pas, tidak keras dan tidak lembek. Tampilan kuenya juga cantik banget. Kalau untuk ide jualan, isian snack box atau hantaran bisa kalian kemas sesuai dengan kebutuhan. Satu resep ini kalau teman-teman menggunakan cetakan yang sama bisa menghasilkan 22 buah kue. Gimana bun, gampang kan cara buatnya? Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk kalian semua ya. Sekarang kita lihat isinya yuk. Kuenya matang dengan sempurna. Rasanya udah pasti dijamin enak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di videoku selanjutnya.